syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah sejarah ini. Makalah ini kami susun dengan tujuan untuk lebih memahami tentang sejarah, jalur rempah, dan asal-usul nenek moyang. Pada kesempatan kali ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, guru, serta kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu guna penyelesaian makalah ini. Kami sangat menyadari makalah ini masih belum menentukan kata sempurna. Oleh karena itu, sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna hasil yang lebih baik lagi. Akhir kata, semoga makalah ini dapat berguna bagi kami dan bagi semuanya. Semoga apa yang kami bahas di sini dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan teman-teman. Mempelajari bagaimana kehidupan masa lalu merupakan kegiatan yang amat menarik. Kehidupan manusia dari zaman ke zaman senantiasa mengalami perkembangan. Kehidupan manusia pada zaman pra-aksa atau zaman prasejarah dapat dipelajari melalui bagian temuan, fosil, dan artefak sisa hidup di masa lalu. Kehidupan manusia purba adalah kehidupan yang amat sederhana. Manusia purba dan memenuhi kebutuhan dengan cara berburu dan berburu, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pada masa pria sejarah, manusia belum mengenal tulisan, sehingga masa ini disebut dengan masa pra-aksara. Sejak pertama kali bumi diciptakan hingga saat ini, bumi telah banyak sekali mengalami perubahan dan perkembangan. Diperkirakan bumi saat ini telah berusia kurang lebih 2,500 juta tahun. Para ahli geologi membagi masa perkembangan bumi menjadi beberapa zaman, yaitu Alekozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal ini, yaitu waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah, menurut Kuntujiwoyo, meliputi perkembangan, keberlanjutan atau keseimbangan, pengulangan, dan perubahan. Disebut mengalami perkembangan apabila dalam hidup masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu bentuk yang lain. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk sederhana ke bentuk kompleks. Misalnya adalah perkembangan demokrasi di Amerika yang mengikuti perkembangan kota. Pada awal masyarakat di Amerika ditinggal di kota-kota kecil. Di kota-kota kecil itulah tumbuh dewan-dewan kota. Tempat orang berkumpul di kota kecil mengalami proses menjadi kota-kota besar sehingga menjadi kota metropolitan. Di sini demokrasi berkembang mengikuti perkembangan kota. Bagaimana jalur rempah dan asal-usul perkembangan nenek moyang bangsa Indonesia dan mencorak kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Untuk mengetahui lebih jelas dan lebih memahami jalur rempah dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jalur rempah, Nusantara Ibu Rempah. Nusantara adalah negeri yang diberkahi, dipilih Tuhan sebagai tempat pertama di bumi untuk menumbuhkan rempah. Tom Virus dalam bukunya Summa Oriental Quitrata Rumat Rokso at Ausin Iktisar Wilayah Timur dari Laut Merah hingga negeri Cina mengisahkan pengalamannya selama berada di Nusantara pada awal abad ke-6. Ia menulis, Nusantara adalah rumah keanekaragaman hayati dunia. Sekitar 11% jenis tumbuhan dunia ada di hutan tropis Nusantara. Jumlahnya lebih dari 30.000 spesies yang sebagian diantaranya dipergunakan dan dikenal sebagai rempah. Karena itu tak dapat dinafikan bahwa Nusantara adalah ibu rempah yang antara lain melahirkan jenis rempah raja seperti cengkih, pala, dan cendana. Komoditas utama rempah-rempah dunia yang pada masa jayanya pernah bernilai lebih mahal dari emas. Bahkan Pulau Run di Maluku yang kaya akan rempah pala pernah ditukar dengan Pulau Manhattan yang saat ini dikenal sebagai New York. Pohon cengkih Syzygium aromaticum adalah tanaman asli endemik Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacaan. Sedangkan pohon pala Myristica fragrans adalah endemik Pulau Banda. Tak kalah penting, jenis rempah aromatik dari getah tanaman pohon endemik Sumatera yaitu kemenyan, Styrax benzoin, dan kamper atau kapur, Cinnamomum, Campora, dan Dribalanosp aromaticium. Beberapa komoditas penting lainnya seperti kayu manis, Cinnamomum, Burmani, lada, piper nigram banyak dihasilkan di Sumatera. Demikian pula cendana, Xanthum album, yang banyak tumbuh di kepulauan bagian timur Nusantara. Sejarah mencatat, rempah bukan sekedar komoditi, namun membawa nilai value dan gaya hidup, lifestyle untuk peradaban global. Begitu pentingnya rempah dalam
kehidupan manusia, sehingga ia menjadi penghela perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam skala lokal dan global. Para pedagang mempertaruhkan nyawa dan kekayaan untuk memasarkannya. Juru masak meramunya untuk melezatkan hidangan. Para tabib ahli kesehatan meracik untuk pengobatan para raja, mengirim ekspedisi mengarungi samudra untuk mendapatkan dan jalur perdagangan global. Jalur sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara ribuan tahun lalu, jalur rempah adalah rute nenek moyang kita, menjalin hubungan antar pulau, suku, bangsa, dengan membawa rempah sebagai nilai untuk membangun persahabatan yang membentuk asimilasi budaya diplomasi di setiap pesinggahan. Jalur inilah yang akhirnya menghubungkan Nusantara dan dunia. Datanya penutur bahasa Austronesia ke Nusantara sekitar 4.500 tahun lalu dengan perahu menjadi awal pertukaran rempah dan komoditas lain antar pulau di Indonesia Timur. Budaya mereka inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya budaya bahari yang melayarkan rempah hingga ke Asia Selatan sampai Afrika Timur. Jejak kayu gaharu ditemukan di India, cengkih dan kayu manis dari Indonesia Timur sudah ada di Mesir dan Laut Merah. Nenek moyang kita juga membawa rempah ke Asia Tenggara hingga ke Champa, Kamboja, sehingga terjadi persebaran budaya logam dari Dongson, Vietnam hingga ke Nusantara Timur, Maluku, dan Papua. Sejak awal Masehi, jalur rempah telah menghubungkan India dan Tiongkok. Tercatat sudah ada pelaut Jawa yang mendarat di Tiongkok pada abad ke-2 Masehi. Kapal-kapal Nusantara digunakan para biarawan dari Tiongkok untuk pergi belajar agama Buddha di Suvarnadvipa atau Sriwijaya dan di India. Kerajaan besar Sriwijaya, Mataram Hindu, Singasari, dan Majapahit menjadikan perdagangan rempah sebagai jalur interaksi utama yang menghubungkan Nusantara dengan Asia Tenggara, Tiongkok, Asia Selatan, Asia Barat, hingga ke Afrika Timur. Karena itu tak dapat dipungkiri bahwa jauh sebelum bangsa Eropa melakukan aktivitas perdagangan di Asia Tenggara, para perdagangan Nusantara telah turut aktif dalam jaringan perdagangan dunia. Rempah Nusantara dan Asia telah terkenal di Eropa jauh sebelum mereka dikenal di kawasan Nusantara dan Asia. Posisi strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Tiongkok Selatan, menghubungkan Asia Timur dengan Asia Barat hingga Timur Tengah. Afrika dan Eropa menjadikan Nusantara sebagai penghubung jaring perdagangan dunia. Bukti awal adanya peran Nusantara dalam perkaturan dagang di Samudra Hindia datang dari seorang astronom Yunani bernama Claudius Ptolemaeus yang tinggal di Alexandria, Mesir pada abad ke-1 M. Ia menulis Guide to Geography, peta kuno di mana di dalamnya tercantum nama sebuah kota bernama Barus, yang nampaknya merupakan kota pelabuhan kuno yang amat penting di Sumatera dan dunia. Nama metropolitan kuno ini mengingatkan kita pada sebuah komoditas aromatik rempah yang kala itu amat berharga dan senantiasa diburu oleh bangsa-bangsa mancanegara, Yunani, Romawi, Mesir, Arab, Tiongkok, Hindustan, yakni kapur barus. Bukti kuno perdagangan rempah lainnya berasal dari Terka, suatu situs di Mesopotamia, di mana penggalian arkeologi terkait dengan ini Antihoni Reid, sejarawan terkemuka dalam kajian Asia, menyatakan dalam buku Konon seorang kasir Han dan Tiongkok abad ke-3 M mengharuskan para pejabat tinggi mengulung cengkih bila menghadapi meski sejauh sumber Tiongkok sebelum abad ke-14 mengenal asal cengkih dari Maluku. Hanya ada satu catatan bertanggal 1350 ya betul-betul menulis Jung Tiongkok langsung berlayar dari Tiongkok ke daerah tersebut. Pengumpulan dan penyangkutan rempah Maluku ke belahan dunia barat Nusantara ditangani sepenuhnya oleh orang Melayu, Jawa, Bugis, dan Maluku. Para pedagang dari Melayu, Arab, Persia, dan Tiongkok membeli rempah dari Nusantara kemudian dibawa dengan kapal ke Teluk Persia dan didistribusikan ke seluruh Eropa melalui Konstantinopel di wilayah Turki saat ini dengan harga mencapai 600 kali lipat. Tergiur tingginya harga rempah di pasar dunia sejak abad 15 Masehi, bangsa-bangsa Eropa mulai tergerak mencari wilayah kepulauan menghasil rempah-rempah hingga kemudian mencapai wilayah Nusantara. Dalam usaha mencari rempah-rempah itu mereka berinteraksi dan berkompetisi
dengan berbagai bangsa di dunia dalam suatu jaringan perdagangan global. Pada abad ini lahir sistem pelayaran modern yang dipicu oleh persaingan menemukan rempah yang mansyur di Eropa meski belum diketahui versi dari mana asal aroma wangi rempah Nusantara yang dikatakan turut mengubah wajah Eropa dan sistem monovarda menjadi negara modern semakin menggerakkan persaingan pelayan dunia. Wilayah Nusantara mulai terpetakan dengan jenis dalam jaringan perdagangan dunia. Sejumlah catatan para pelawat dunia yang sempat singgah di Nusantara memberikan kesaksian wanginya aroma rempah Nusantara di tengah kegiatan perdagangan dunia yang diciptakan di wilayah Nusantara. Jalur rempah, jalur budaya. Perdagangan rempah di Nusantara meninggalkan jejak peradaban berupa peninggalan situs sejarah, ritus budaya, hingga melahirkan beragam produk budaya yang terinspirasi dari alam Nusantara yang kaya. Nampak sekali di masa lalu orang-orang dari berbagai bangsa berbondong-bondong ke Nusantara tidak semata untuk berdagang, tetapi lebih pada untuk membangun peradaban, mulai dari pelabuhan Barus di Sumatera Utara yang diperkirakan ahli sudah berusia lebih dari 5.000 tahun, hingga era kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan bandar seperti di Lamuri, Padang, Bengkulu, Lampung, Banten, Jepara, Tuban, Gresik, Banjarmasin, Makassar, Bali, dan Ternate, Tidore di Maluku, semuanya terbentuk karena perdagangan rempah-rempah. Poros perdagangan rempah-rempah global Asia, India, Nusantara, Tiongkok melalui perairan Hindia hingga Pasifik juga meninggalkan jejak peradaban yang signifikan. Terletak di sepanjang jalur maritim tersibuk di dunia, Nusantara dari masa ke masa telah menjadi daerah strategis yang amat penting dan tujuan perdagangan selama ribuan tahun. Tak pelak sebagai akibat dari lalu lintas laut yang padat ke Asia Timur, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan sebaliknya. Banyak peradaban berinteraksi, bertukar pengetahuan, pengalaman, dan budaya. Ia menjelma sebagai ruang silaturahmi antar manusia lintas bangsa sekaligus sarana pertukaran dan pemahaman antar budaya yang mempertemukan berbagai ide, konsep, gagasan, dan praksis melampaui konteks ruang dan waktu dipertemukan oleh sungai, laut, dan samudra. Jalur rempah menyebabkan berkembangnya beragam pengetahuan dan kebudayaan yang bukan saja menjadi warisan bagi Indonesia, namun juga merupakan warisan bagi dunia karena posisi geopolitik dan geoekonominya sangat strategis. Terletak di antara dua benua dan samudra, Indonesia merupakan global meeting point dan sekaligus global melting point. Berkat rempah, Nusantara menjadi tempat bertemunya manusia dari berbagai belahan dunia dan menjadi wilayah persamaian dan silang budaya yang mempertemukan berbagai ide, gagasan, konsep, ilmu, pengetahuan, agama, bahasa, estetika, hingga adat kebiasaan. Jalur perdagangan rempah-rempah melalui laut inilah yang menjadi sarana bagi pertukaran antar budaya yang berkontribusi penting dalam membentuk peradaban dunia. 2. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Bangsa Proto-Melayu, bangsa tua. Kira-kira pada tahun 1500 SM, bangsa Proto-Melayu masuk ke Indonesia. Bangsa Proto-Melayu memasuki Indonesia melalui dua jalur atau jalan, yakni jalan barat, yaitu melalui Malaya, Sumatera, dan jalan timur, yaitu melalui Filipina sampai Sulawesi Utara. Bangsa Proto-Melayu memiliki kebudayaan yang setingkat lebih tinggi daripada kebudayaan Homo sapiens Indonesia. Kebudayaan mereka adalah kebudayaan batu baru atau Neolitikum. Neo baru, litos batu. Meskipun barang-barang hasil kebudayaan mereka masih terbuat dari batu, tetapi telah dikerjakan dengan baik. Barang-barang hasil kebudayaan yang terkenal ialah kapak persegi dan kapak lonjong. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto-Melayu yang melalui jalan barat. Sedangkan kebudayaan kapak lonjong dibawa melalui jalan timur. Bangsa Proto-Melayu akhirnya terdesak dan bercampur dengan bangsa Deutero Melayu yang kemudian menyusul masuk ke Indonesia. Bangsa Indonesia sekarang yang termasuk keturunan bangsa Proto-Melayu, misalnya suku bangsa Batak, Dayak, dan Toraja. Bangsa Deutero Melayu, bangsa Melayu muda. Kira-kira tahun 500 SM, nenek moyang kita, gelombang kedua, mulai memasuki Indonesia. Bangsa Deutero Melayu memasuki Indonesia melalui satu jalan saja, yaitu jalan barat, yakni melalui Malaya sampai Sumatera. Menurut N. Daldezoeni 1984, bangsa Deutero Melayu dan atau Melayu muda ini berasal dari Dongson di Vietnam Utara. Sebagai mereka
sehingga mereka ini kadang kala disebut orang-orang Dongson. Mereka telah memiliki kebudayaan yang lebih tinggi daripada bangsa Proto-Melayu. Peradaban mereka ditandai dengan kemampuan mengerjakan logam dengan sempurna. Barang-barang hasil kebudayaan mereka telah terbuat dari logam, mula-mula dari perunggu dan kemudian dari besi. Hasil kebudayaan logam di Indonesia yang terpenting ialah kapak corong atau kapak sepatu dan nelkara. Di bidang pengolahan tanah, mereka telah sampai pada usaha irigasi atas tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka wujudkan, yakni dengan membabat hutan terlebih dahulu. Sudah selayaknya mereka mencari daerah-daerah seperti di Jawa dan pantai-pantai Sumatera untuk digarap seperti di negeri asal mereka. Mereka juga telah mengenal perikanan laut dan pelayaran, sehingga rute perpindahan ke Nusantara juga memanfaatkan jalan laut. Bangsa Indonesia sekarang yang termasuk keturunan bangsa Deutero-Melayu, misalnya suku bangsa Jawa, Madura, Manado, dan Melayu, buka kurung Sumatera, Kalimantan, dan Malaka, tutup kurung. Golongan Papua Melanesoid. Golongan Papua Melanesoid adalah rambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Kelompok manusia yang termasuk golongan ini adalah penduduk Pulau Papua, Kai, dan Aru. Golongan Negroid. Golongan Negroid mempunyai sifat seperti orang Negro, tetapi mereka bukan keturunan Negro, dengan ciri-ciri rambut keriting, perawakan kecil, dan kulit hitam. Persebarannya di Semenanjung, Malaka, dan orang mikroskopi di Pulau Andaman. Golongan Wedoid. Golongan Wedoid berasal dari Sri Lanka, dengan ciri-cirinya adalah perawakan, kulit sawo matang, dan rambut berombak. Persebarannya adalah orang Sekai di Siak, orang Kubu di Jambi, orang Enggano, Bengkulu, Mentawai, Toala Tokea, dan Tomuna Kepulauan Muna. Golongan Melayu Mongoloid. Golongan Melayu Mongoloid adalah golongan terbesar yang ditemukan di Indonesia dan dianggap sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Ciri-cirinya adalah rambut ikal atau lurus dan muka bulat. Golongan ini dibagi atas golongan Melayu tua, buka kurung Proto-Melayu, tutup kurung, seperti suku Batak, Toraja, dan Dayak. Golongan Melayu muda, buka kurung Deutro Melayu, tutup kurung, seperti Jawa, Bali, dan Banjar. Kesimpulan dari laporan di atas adalah dari uraian pada subbab ini, kami menyadari bahwa proses interaksi antar bangsa ternyata sudah berlangsung ribuan tahun lalu. Seiring berlangsungnya proses migrasi nenek moyang bangsa Indonesia, manusia dari berbagai daerah melakukan migrasi meskipun hanya menggunakan peralatan sederhana. Hal ini memberikan kesadaran pula kepada kita mengenai pentingnya interaksi antar bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.